20 ciri rumah Anda ada gangguan jin atau hantu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas tentang gangguan jin atau hantu, perlu diketahui bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbuat jahat atau bermaksiat. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Manusia adalah makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berbeda dengan bentuk jin atau binatang. Jin bentuknya bisa berubah-ubah, sedangkan binatang tidak ada yang sebaik manusia. Surat 95 At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia tidak bisa melihat jin, sedangkan jin bisa melihat manusia. Surat 7 Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, yang menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dosa dan kesalahan jika manusia meminta perlindungan kepada jin. Surat 72 Al-Jin ayat 6. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jin itu ada yang soleh dan ada yang tidak. Yang soleh disebut jin muslim, sedangkan yang tidak disebut setan. Surat 72 Al-Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin yang baik yang disebut jin muslim tidak akan mengganggu manusia. Yang sering mengganggu adalah yang sebaliknya yang disebut setan. Setan ini bermacam-macam dan orang memberi nama dengan hantu, tilanak, pocong, genderuwo, long wewe, dan sebagainya, sesuai dengan kepercayaan di daerahnya. Jin yang mengganggu di rumah juga ada dua, yaitu jin yang memang sudah menetap lebih dahulu dan jin yang datang dari luar. Jin yang datang dari luar juga ada dua, yaitu jin yang numpang lewat dan jin yang memang disuruh oleh manusia atau dukun. Dipercaya ataupun tidak, hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran hantu atau jin kerap menjadi topik perbincangan yang seru bagi banyak orang. Kisah-kisah seram yang menyertainya juga terbukti mampu mendulang perhatian luas, bahkan hampir tidak pernah kehilangan peminat dari masa ke masa. Namun, bagaimana jika hantu atau jin tersebut berada di sekitar Anda? Bukan bermaksud menakuti, namun keberadaan hantu atau jin adalah hal yang tidak bisa diduga kapan dan dimanapun. Perlu diketahui bahwa setiap rumah walaupun berpenghuni akan ada jin yang ikut menempati rumah tersebut, walaupun kebanyakan tidak mengganggu. Belum menyelami gejala-gejala yang berkaitan dengan keberadaan jin atau hantu, ada baiknya terlebih dahulu mempelajari tentang sejarah rumah atau bangunan yang Anda tempati. Jika tinggal di kawasan perkotaan yang padat dan rumah Anda bukanlah yang baru dibangun, maka tanyakan kepada tetangga yang lebih tua tentang pemilik sebelumnya. Mereka mungkin bisa memberitahu penghuni terdahulu pernah berurusan dengan kematian atau kesedihan yang tidak terduga. Jika rumah yang Anda tempati rumah yang baru dibangun orang lain atau developer
tanyakan kepada penduduk lama di sana. Anda juga bisa mendapat jawaban tentang pertanyaan serupa di kantor kelurahan setempat. Catatan properti dapat menunjukkan jika rumah Anda berada di tanah yang bermasalah. 20 ciri-ciri rumah Anda ada gangguan jin atau hantu sebagai berikut. 1. Di sudut atau hawa dingin. Banyak paranormal kerap meyakini bahwa kemunculan titik atau hembusan udara dingin secara acak adalah manifestasi dari roh, terutama ya jika itu terjadi secara tiba-tiba. Perlu diingat bahwa titik-titik dingin juga dapat terjadi karena hal lain yang di luar prasangka mesin. Jadi perhatikan kondisi sekitar saat Anda merasakan udara sejuk secara tiba-tiba. Periksa ventilasi, jendela, pintu atau apapun yang dapat membuat angin sepoi masuk ke dalam ruangan. Jika hal itu tidak terbukti, maka Anda perlu membuat hati untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun, karena hal itu hanya gangguan saja. 2. Perasaan sedang diawasi atau disentuh. Jika Anda terus-menerus melihat ke belakang, menduga seseorang berada di sana, namun tidak ada seorang pun, pikiran Anda mungkin mempermainkan Anda. Perasaan was-was itu sering bisa terjadi pertanda bahwa Anda tidak sendirian. Bahkan ketika Anda tahu bahwa secara fisik Anda sedang berada seorang diri di rumah dan bulu kuduk Anda meremang. Demikian pula dan mungkin lebih menakutkan adalah ketika muncul perasaan disentuh, namun tidak ada orang di sekitar. Beberapa orang mengaku ditusuk, dicakar, atau didorong. Orang lain merasa ada sesuatu yang menarik pakaian mereka, menyisir rambut mereka, atau meraih tangan. Perasaan diawasi atau disentuh seringkali bisa menjadi pertanda bahwa seseorang atau sesuatu yang gaib sedang berusaha menarik perhatian Anda. 3. Hewan peliharaan bertingkah aneh. Hewan peliharaan sering bereaksi terhadap kekuatan yang tidak terlihat. Anjing dan kucing dapat merasakan hal-hal yang tidak dapat kita sadari berkat indera penciuman, penglihatan, dan pendengaran mereka yang lebih sensitif. Ketika melihat hewan peliharaan Anda tiba-tiba bersikap waspada, memasuki ruangan tertentu di rumah, atau mungkin mengeluarkan suara yang tidak beraturan, maka Anda perlu mengawasi perilakunya dengan seksama. Jika mereka bertindak prihatin, atau mungkin Anda juga harus khawatir ada makhluk lain di sekitar Anda. Jika kamu punya anjing di rumah atau tiba-tiba menggonggong tidak jelas, atau anjing di sekitar rumah dekat tempat tinggal Anda melolong, tahukah kamu bahwa anjing dipercaya memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus? Bisa jadi gonggongan atau lolong tersebut disebabkan anjing yang kamu melihat berada makhluk halus atau jin. 4. Munculnya bayangan misterius dengan cepat. Kabut gelap, asap, atau figur bayangan adalah indikator besar bahwa sesuatu aktivitas paranormal sedang terjadi. Terlihat bayangan berkelebat, atau mereka muncul tepat di depan Anda, di luar sudut mata Anda, atau bahkan di foto atau di video. Bayangan aneh yang tidak dapat dengan mudah ditiru atau dijelaskan mungkin merupakan arwah yang sengaja datang untuk menyapa. 5. Kemunculan suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara yang tidak dapat dijelaskan dapat berkisar dari ketukan tunggal, dentuman kecil, hingga langkah kaki penuh atau suara tanpa tubuh. Ketukan dan dentuman kecil sering terdapat dikaitkan dengan kerusakan ringan pada sistem pendingin udara atau bagian rumah yang sudah rapuh. Karenanya jangan langsung merasa khawatir. Tetapi ketika Anda mulai mendengar langkah kaki dari kamar lain atau langkah kaki menaiki tangga saat Anda sendirian di rumah, atau orang berbicara atau berbisik yang bukan tetangga sebelah Anda, maka Anda mungkin berhadapan dengan beberapa pengunjung yang tidak terlihat atau memang yang ada di sana yang mengganggu Anda. 6. Suasana hati dan sikap tiba-tiba berubah. Seperti benda bertenaga baterai, hantu juga dapat menguras energi orang. Roh yang memiliki kehidupan akan sulit menerjemahkan rasa sakit mereka kepada manusia
kecuali ke mereka yang cukup sensitif untuk melihat hal gaib, sehingga menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kondisi depresi. Jika Anda memperhatikan perubahan suasana hati Anda sendiri atau suasana hati orang yang Anda cintai berubah secara drastis, segera temui profesional yang paham akan hal ini. Bukan hanya paranormal, beberapa ilmuwan neuroscience yang tertarik pada isu ini juga mengaku bahwa kondisi yang tidak bisa dijelaskan atau hal gaib yang bisa membuat pengaruh buruk pada suasana hati. 7. Tercium bau busuk. Jika tercium bau busuk di dalam rumah, bisa jadi tanda bahwa rumah Anda dijadikan tempat tinggal jin. Bau tersebut merupakan salah satu gangguan jin di dalam rumah, bisa membuat kamu tidak betah. Untuk membedakan bau busuk biasa dengan bau busuk yang ditimbulkan jin, periksalah sebagian bagian rumah. Adakah di rumah kamu ada bangkai binatang atau sampah yang tidak dibuang dalam waktu lama? Jika tidak ada sampah atau bangkai binatang, berarti sumber bau busuk tersebut tidak jelas. Sumber bau busuk yang tidak jelas inilah yang dicurigai ditimbulkan oleh jin yang rusak. 8. Muncul bau aneh yang harum menyengat di dalam rumah. Bau-bauan aneh menyengat dan cenderung harum menandakan ada sosok astral yang lewat atau singgah di rumah Anda. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Bau ini bisa bau kembang melati, kembang kantil, atau yang lainnya. 9. Bayi tiba-tiba menangis tanpa sebab di malam hari. Bayi juga sangat peka dengan hal-hal semacam ini. Jika kamu punya bayi dan tiba-tiba menangis di malam hari, maka kemungkinan besar ada makhluk halus yang mencoba berinteraksi dengan bayi tersebut. Selain itu, kamu perlu curiga kalau bayi itu melihat sudut itu dalam waktu yang lama. Bayi sebagai makhluk yang masih suci dapat melihat jin maupun malaikat yang kita tidak dapat melihatnya. 10. Penghuni rumah sakit tidak jelas. Apakah ada anggota keluarga yang tiba-tiba sakit tanpa diketahui penyebabnya? Bisa jadi hal ini disebabkan oleh gangguan jin di dalam rumah. Ciri-ciri sakit karena gangguan jin adalah ketika kamu membawa anggota keluarga yang sakit ke rumah sakit, namun dokter menyatakan bahwa secara medis kondisi tubuh anggota keluarga kamu baik-baik saja. Jika kondisi anggota keluarga kamu tidak membaik setelah dibawa ke dokter, bisa jadi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Bisa jin jahat yang mengganggu kita atau jin tersebut memang disuruh untuk mengganggu kita oleh orang lain atau dukun. 11. Penghuni rumah sering bertengkar. Ciri-ciri rumah ada gangguan jin selanjutnya adalah seiring pertengkaran suami istri. Sebenarnya pertengkaran tersebut adalah hal yang biasa. Namun ketika masalah kecil tiba-tiba menjadi pertengkaran yang besar, jadi jinlah yang menyulut ke pertengkaran tersebut. Pertengkaran biasa terjadi antara suami dengan istri, kakak dengan adik, atau anak dengan orang tua. Bahkan bisa membuat antara suami dan istri bercerai. Rutinlah beribadah agar jin tidak lagi mengganggu keluarga kamu. 12. Barang kamu tiba-tiba hilang, tetapi kemudian muncul kembali. Hal ini sering menimpa orang yang beraktivitas di dalam rumah. Misalnya saja menggambar atau belajar. Tiba-tiba pensil atau pulpen kamu menghilang dari meja. Saat kamu pergi dan mencarinya, tiba-tiba benda tersebut sudah kembali ke tempat semula. 13. Pintu rumah tiba-tiba membuka dan menutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Kamu juga perlu curiga jika pintu kamar, pintu rumah, atau pintu kamar mandi rumah kamu tiba-tiba membuka dan menutup dengan sendirinya. Periksalah adakah membuka dan menutup tersebut karena tiupan angin atau tidak. Bisa jadi ada makhluk gaib yang sedang iseng kepada kamu. 14. Lampu TV, radio tiba-tiba menyala dan sendirinya lalu padam. Selain itu, jika lampu rumah, radio, TV, dan barang elektronik di rumah kamu menyala dan mati dengan sendirinya yang bukan karena gangguan PLN, hal ini menandakan bahwa ada makhluk halus yang jahat yang sedang menggoda kamu. 15. Sering bermimpi buruk. Mimpi buruk sering dianggap hanya sebagai bunga tidur. Dalam beberapa kepercayaan, juga mimpi buruk bisa menjadi pertanda banyak hal. Salah satunya bisa jadi mimpi buruk tersebut adalah tanda rumah dihuni jin.
11. Penghuni enggan menikah. Ciri-ciri ada gangguan jin di rumah selanjutnya adalah ketika ada anggota keluarga yang masih lajang enggan menikah. Ada mitos yang mengatakan bahwa jin dapat memanipulasi penghuni rumah agar tidak mau menikah. Kemungkinan lain, jin sudah menyukai anggota keluarga kamu yang masih lajang itu dan tidak ingin dia dimiliki oleh orang lain. 17. Jin tidur di samping penghuni rumah. Jika jin menyukai salah satu penghuni rumah, dia akan selalu mengikuti penghuni rumah tersebut kemanapun dia pergi. Bahkan jika penghuni rumah sedang tidur, jin akan ikut tidur di sampingnya. Biasanya penghuni juga akan merasakan bahwa dia selalu diikuti jin. Seperti ini adalah jin cabul. 18. Penghuni rumah sering menyendiri. Jika ada anggota keluarga rumah senang menyendiri dan menghindari bersosialisasi dengan tetangga, bisa jadi tanda rumah Anda dihuni salah satu misi penghuni pengganggu adalah menyesatkan manusia. Sehingga tidak heran jika jin tidak menyukai penghuni rumah berhubungan baik dengan tetangga. 19. Pohon daunnya bergoyang sendiri. Jika di rumah kamu ada pohon atau pohon di depan rumah, tiba-tiba daunnya bergoyang sendiri, sedangkan pohon yang lain tidak. Dari saat itu tidak ada tembusan angin, maka itu berarti ada makhluk halus yang sedang lewat. 20. Tidak mau mendengarkan hal yang baik. Ciri-ciri terakhir adalah gangguan jin di rumah adalah penghuni rumah yang enggan mendengarkan hal-hal yang baik. Jin dapat memanipulasi manusia agar dia membenci hal-hal baik, misalnya nasihat, suara azan, atau bacaan ayat suci Al-Quran. Itulah beberapa ciri dari tanda rumah Anda berhantu yang umum sering dialami banyak orang. Jangan sampai Anda mengabaikan hal-hal sepele ini di atas. Kamu harus berpeka dengan kondisi sekitar. Meski begitu, tetaplah tenang. Perbanyak beribadah di rumah. Beribadah adalah salah satu yang paling baik untuk mengusir hantu jin dari rumah yang sering mengganggu. Jin mengganggu tidak akan menyukai manusia yang dekat dengan Sang Pencipta. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.